Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Oktaviani, NIM 211141818 dari Prodi Sastra Indonesia akan menjelaskan tentang produk media pembelajaran saya yang berbentuk video animasi. Produk media pembelajaran saya ini memiliki tujuan untuk meningkatkan keterampilan menyimak pada siswa SD kelas rendah dan membangkitkan minat siswa pada materi pembelajaran bahasa Indonesia. Pembuatan media pembelajaran ini dilatar belakangi oleh permasalahan literasi di sekolah dasar yang pernah ditemukan, di mana keterampilan menyimak siswa-siswa SD kelas rendah dinilai masih kurang efektif. Mereka masih asyik dengan dunianya sendiri dan kurang memperhatikan guru saat sedang menjelaskan materi. Tak jarang, mereka juga berbicara atau bercanda dengan temannya saat guru sedang menjelaskan. Adanya permasalahan literasi ini agaknya perlu dimunculkan sebuah media pembelajaran yang kreatif yang dapat menarik minat siswa untuk menyimak saat guru sedang mengajar. Di sini, seorang pengajar perlu membuat media pembelajaran yang menarik, salah satunya yakni video animasi. Video animasi merupakan media yang menampilkan materi pembelajaran dengan tambahan audio dan animasi. Video animasi ini di dalamnya memuat materi pembelajaran yang disertai dengan tugas kreatif yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan menyimak siswa SD kelas rendah. Di dalamnya terdapat beberapa poin penting yang menjadi pokok video pembelajaran ini, yaitu yang pertama yaitu uraian materi. Uraian materi di sini akan disampaikan dengan kalimat-kalimat yang komunikatif secara singkat dan jelas, dengan tujuan agar para siswa dapat merasakan proses pembelajaran tatap muka meskipun hanya dari rumah saja. Materi yang disampaikan tentunya adalah materi-materi pelajaran bahasa Indonesia siswa SD kelas rendah yang dapat meningkatkan keterampilan menyimak. Yang kedua yaitu ilustrasi. Ilustrasi di sini sangat penting untuk memudahkan pemahaman siswa terkait dengan uraian materi yang disampaikan. Yang ketiga yaitu tugas kreatif. Di dalam tugas kreatif ini, siswa akan diminta untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dan menuliskan jawabannya di dalam buku tulis mereka. Video animasi ini memiliki banyak manfaat atau kelebihan bagi dunia pendidikan. Di antaranya yaitu yang pertama, sebagai sarana pemerjelas pesan atau materi yang disampaikan agar tidak terlalu monoton. Kedua, dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Ketiga, membuat konsep-konsep yang abstrak menjadi konkret. 4. Membantu melatih keterampilan siswa. Dan 5. Membantu mengenalkan siswa pada teknologi pendidikan. Selain memiliki banyak kelebihan di dalamnya, video animasi ini juga tidak luput dari kekurangan. Di antaranya yaitu yang pertama, tidak dapat dijangkau oleh siswa yang tidak memiliki perangkat komunikasi seperti gawai, laptop, atau komputer. Yang kedua, tidak semua pengajar dapat membuat video animasi ini, sehingga bagi pengajar diperlukan latihan terlebih dahulu. Dalam penerapannya, video animasi ini telah didasarkan pada teori menyimak yang ada. Sesuai dengan pendapat Henry Guntur Tarigan bahwa menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Menyimak melibatkan penglihatan, penghayatan, ingatan, pengertian, bahkan situasi yang menyertai. Bunyi bahasa yang disimak pun harus diperhitungkan dalam menentukan maknanya. Salah satu jenis menyimak yang akan diterapkan nantinya adalah menyimak intensif. Menurut Tarigan, menyimak intensif adalah kegiatan menyimak yang diarahkan pada suatu kegiatan di bawah pengawasan dan pengontrolan oleh guru terhadap suatu hal tertentu. Pada kegiatan menyimak ini, penyimak akan melakukan penyimakan dengan penuh perhatian, ketekunan, dan ketelitian, sehingga ia memahami bahan simakannya secara mendalam dan menguasainya dengan luas. Selain itu, dalam pengaplikasiannya nanti juga diterapkan salah satu metode pembelajaran yaitu metode inquiry. Metode inquiry merupakan metode yang mampu membangun siswa untuk menyadari apa yang dia dapatkan selama belajar. Guru tetap memiliki peranan penting dalam metode ini, yaitu dengan membuat desain pengalaman belajar. Inquiry memiliki arti, yaitu memahami apa yang telah dilalui. Metode ini melibatkan intelektual dan menuntut siswa memahami apa yang mereka pelajari sebagai sesuatu yang berharga. Strategi pelaksanaan metode inquiry ini yaitu guru memberikan penjelasan materi yang diajarkan, kemudian memberikan tugas pada siswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan sebagai evaluasi pemahaman siswa. Guru membantu memberikan jawaban yang mungkin sulit dan membingungkan bagi siswa. Kemudian, siswa merangkum apa saja yang sudah dipelajari sebagai kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam proses pembuatannya, video ini dibantu oleh beberapa pihak, yaitu Siska Dariskita sebagai kamerawan, Immanuela Kirin sebagai siswa SD kelas rendah, dan saya sendiri sebagai guru, pembuat video animasi, pengisi suara video animasi, serta penyunting video. Nah, berikut ini akan ditayangkan produk pembelajaran saya berbentuk video animasi beserta penerapannya dengan siswa SD kelas rendah.
Halo adik-adik siswa sekolah dasar. Kali ini kita akan belajar bersama Bu Caca ya. Yuk, pada duduk yang rapi dulu. Siapin buku dan alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar tentang tokoh cerita anak. Ada yang udah tahu belum tokoh itu apa? Bu Caca kasih tahu ya. Jadi tokoh cerita itu adalah orang yang memainkan peran dalam sebuah cerita. Setiap tokoh memiliki sifat yang berbeda. Ada yang sifatnya baik, ada pula yang sifatnya buruk. Kalian pasti sudah sering mendengar cerita, bukan? Hayo, coba diingat-ingat. Cerita apa aja sih yang udah pernah kalian dengar? Kasih tahu Bu Caca dong, tokohnya siapa aja. Nah, selain cerita-cerita yang sudah kalian dengar tadi, kali ini Bu Caca juga memiliki cerita yang menarik loh. Ada yang mau dengar? Yuk disimak bareng-bareng, supaya kalian lebih paham tentang tokoh dalam cerita. Indahnya berbagi. Di sebuah desa yang damai, hiduplah dua perempuan bersaudara yang cantik dan pintar. Mereka adalah Andin dan Cici. Andin selalu berusaha menjadi kakak yang baik bagi Cici. Ia selalu menjaga Cici dan menemani Cici bermain setiap hari. Orang tua mereka, Bu Dewi dan Pak Joko, setiap hari selalu pergi ke kebun untuk merawat sayur dan buah yang mereka tanam. Ketika sedang musim panen, mereka selalu menjual hasil panen itu ke pasar dan membeli kebutuhan pokok dari hasil penjualannya. Suatu hari, Pak Joko dan Bu Dewi membawa kue yang dibeli dari pasar. Mereka memberikannya pada Cici dengan berpesan agar kue tersebut juga dibagikan pada kakaknya Andin. Cici, ini ayah dan ibu membawa kue untuk kamu. Jangan lupa bagi juga ya dengan Kak Andin. Baik ibu, terima kasih ya ayah, ibu. Setelah mendapatkan kue itu, Cici pun langsung pergi untuk membagikan kue itu pada kakaknya. Namun sebelum pergi, tiba-tiba Cici terpikirkan sesuatu. Kue ini tidak terlalu besar. Kalau aku bagi dengan Kak Andin, pasti aku hanya dapat sedikit. Lebih baik aku makan sendiri aja deh di kamar. Cici pun berlari ke kamar dan memakan kue itu sendiri. Sore harinya, Pak Joko dan Bu Dewi menanyakan kepada kedua anaknya bagaimana rasa dari kue itu. Cici pun merasa kaget dan ketakutan karena dia tidak membagikan kue itu pada kakaknya. Sedangkan Andin justru merasa heran karena tidak tahu soal kue itu. Andin, Cici, bagaimana rasa kuenya? Apakah enak? Maaf ayah, tapi Andin tidak tahu soal kue itu. Memangnya ayah kasih kue ke kita? Tanya Andin. Ayah pun mulai curiga dan merasa bahwa Cici tidak memberikan kuenya pada Andin. Cici, apakah kamu belum memberikan kue itu pada Kak Andin? Cici pun menjawab. Maaf ayah, sebenarnya Cici belum membagi kue itu pada Kak Andin karena Cici rasa kuenya terlalu kecil dan kalau harus dibagi pasti tidak akan cukup untuk Cici. Ayah yang mendengar jawaban dari Cici pun tersenyum sembari menasihati. Cici sayang, dengarkan ayah ya. Sedikit apapun harta yang kita punya, kita harus selalu membagikannya pada orang lain. Karena di dalam harta kita itu ada bagian juga untuk orang lain. Cici lupa ya, kan ibu tadi sudah menitip pesan pada kamu untuk dibagikan. Jadi kamu harus menyampaikan amanat itu, oke? Baik ayah, Cici minta maaf ya. Cici janji tidak akan mengulanginya lagi. Kak Andin, maafin Cici ya. Iya Cici, tidak apa-apa kok, kakak maafkan. Semenjak hari itu, mereka pun saling berbagi dan hidup bahagia selamanya. Bagaimana cerita tadi? Menarik ya? Sekarang saatnya Bu Caca uji keterampilan menyimakmu ya. Ayo semua siap-siap menulis. Pastikan buku dan alat tulisnya sudah ada di depan kamu ya. Sedia? Siap? Ya! Soal pertama. Siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Ibu ulangi, siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Sudah. Soal nomor 2, bagaimana sifat tokoh-tokoh dalam cerita tersebut? Ibu ulangi ya, siapa saja tokoh dalam cerita tersebut?
Hayo, tadi kayaknya ada yang sifatnya ada deh. Soal nomor 3. Mengapa Cici tidak membagi kue itu pada kakaknya? Waduh, kenapa ya? Yuk diingat lagi, kalian pasti bisa. Sudah selesai ya jawabnya? Nah, sekarang nomor terakhir. Apa pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut? Nah, yuk coba dipikir lagi, kira-kira ada pesan moral apa sih di cerita tadi? Yap, sudah tahu kan semua jawabannya? Kalau sudah selesai menulis jawabannya, coba tunjukkan pada guru atau orang tuamu ya untuk dikoreksi. Jangan lupa juga kalau sudah tahu hasilnya, kasih tahu Bu Caca ya. Bu Caca kasih 2 jempol deh dari sini. Yeay, pelajaran telah selesai. Sampai jumpa di video belajar dengan Bu Caca selanjutnya ya. Halo, Hai, apa kabar? sehat. Hari ini kita mau belajar apa? Apa ya? Oh ya, kita belajar tokoh cerita aja ya. Ya, Nih, kakak punya video yang bagus buat kamu. Mau lihat nggak? ya mau. Bentar ya. Coba dilihat. Nanti di situ ada tugas kreatif. Nanti kamu kerjain ya soalnya. Kak, udah selesai. Oh iya, kakak koreksi dulu ya. Oke, sudah betul semua ya. Nah, jadi kakak tambahin untuk pesan moralnya. Jadi di cerita ini selain mengingatkan kita untuk jangan serakah, kita juga diingatkan untuk saling berbagi pada sesama. Karena harta yang kita punya itu juga di dalamnya ada milik orang lain. Paham kan? Paham. Jadi hari ini kita sudah belajar apa aja tadi? Jadi, pertama kita belajar tentang tokoh cerita. Kedua, pesan moral dalam cerita. Dan ketiga, sifat tokoh cerita. Ya betul sekali. Sudah paham ya sekarang? Sudah, Kak?